Seseorang yang pernah berlumuran dosa, lalu sadar, taubat, dapat menghibur diri dengan membangun rasa percaya diri, dengan mengidentifikasikan diri dengan nama Maha Penerima Taubat. Panggil nama Allah At-Tawwab, panggil nama Allah Al-Ghafur Maha Pengampun, panggil nama Allah Al-Afu Maha Pemaaf. Sehingga orang itu tetap bisa hidup dengan penuh percaya diri kembali dan tidak perlu kehilangan semangat hidup. Bukankah di antara 99 nama itu sifat-sifat kasih sayang Tuhan lebih dominan? Nama-nama zatnya Allah, jadi Allah, ya, Rabbun, Ar-Rabb, Maha Merajai, Al-Mulk, Maha Suci, Al-Qudus, Maha Sejahtera, As-Salam, Maha Pemberi Hidayat, Al-Mu'min, Maha Menjaga, Al-Muhaimin, Maha Perkasa, Al-Aziz, Maha Kuasa, Al-Jabbar, Maha Memiliki Kebesaran, Al-Mutakabir, Maha Tinggi, Al-Ali, Maha Agung, Al-Azim, Maha Zahir, Al-Zahir, Maha Batin, Al-Batin, Maha Awal, ya, Maha Akhir, dan seterusnya. Ini adalah contoh nama-nama zat Allah. Nah, ada juga nama-nama sifatnya. Nama-nama sifat Allah itu Maha Hidup, Al-Hayy, Maha Bersyukur, Asy-Syakur, Maha Maksa, Al-Qahhar, Maha Menentukan, Al-Qahir, ya, Maha Menentukan, Al-Muqtadir, Maha Kuat, Al-Qawi, Maha Berkehendak, Al-Qadir, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim. Jadi itu nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nanti juga nama-nama perbuatannya Allah. Jadi sifat perbuatan Allah itu memulai Al-Mubdi, Al-Wakil, ya, Maha membangkitkan, Al-Ba'id, Maha mengabulkan, Al-Mujib, Maha luas, Al-Wasi, dan Maha menghitung, Al-Hasib. Jadi perbuatannya yang dikasih merek di sini. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama, melakukan klasifikasi nama Allah, membantu kita semuanya yang tidak mampu melakukan klasifikasi karena keterbatasan bahasa ya. Nah, jadi ini di, disampaikan pada kita semuanya dibantu ya. Nah, banyak tuh nama-nama perbuatan Allah. Dalam perspektif tasawuf, nama-nama indah Tuhan bukan hanya menunjukkan sifat-sifat Tuhan, tapi juga menjadi titik masuk entry point untuk mengenal dan mendekatkan diri kepadanya. Setiap orang dapat mengidentifikasikan diri dengan nama-nama tersebut. Seseorang yang pernah berlumuran dosa, lalu sadar, taubat, dapat menghibur diri dengan membangun rasa percaya diri, dengan mengidentifikasikan diri dengan nama Maha Penerima Taubat. Panggil nama Allah At-Tawwab, panggil nama Allah Al-Ghafur Maha Pengampun, panggil nama Allah Al-Afu Maha Pemaaf. Sehingga orang itu tetap bisa hidup dengan penuh percaya diri kembali dan tidak perlu kehilangan semangat hidup. Bukankah di antara 99 nama itu sifat-sifat kasih sayang Tuhan lebih dominan? Jadi optimis kita membaca Asmaul Husna. Jika suatu masyarakat mengalami overmaskulin, maka fenomena persaingan ketat, kekerasan, ketegangan, penaklukan, dan mungkin juga penjarahan seringkali mewarnai masyarakat tersebut. Jadi jika sebaliknya, jika over feminin, maka masyarakat tersebut itu akan diwarnai oleh ketenangan, stabilitas, dan cenderung pasif. Jadi dua situasi sering kita hadapi, over maskulin dan over feminin. Tentu yang ideal ialah keseimbangan antara feminin maskulin yang ditandai dengan adanya suasana
kompetisi positif dan saling menghargai satu sama lain. Jadi memang perlu penghayatan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dihayati dan juga untuk dilakukan semacam mediasi antara diri kita dengan Tuhan. Kapan kita melemah, maka cari nama Tuhan yang bisa menguatkan diri kita. Kapan kita dilemahkan oleh orang lain, cari kekuatan dari Allah yang bisa mengkanter kedoliman orang itu kepada kita. Idealnya, jika komposisi kedua maskulin ini menyatu dalam diri kita setiap orang, maka yang akan terjadi adalah kedamaian kosmopolit, rahmatan lil alamin, kedamaian kosmopolitan ini. Di tingkat makrokosmos dan negeri tentram di bawah lindungan Tuhan, Baltun Teo Barapung Kapur, di tingkat mikrokosmos. Jadi rahmat untuk alam semesta, tingkat makrokosmos, tapi Baltun Teo Barapung Kapur di tingkat mikrokosmos. Nah, jika saja manusia itu mengoptimalkan untuk mencontoh sifat-sifat Tuhan yang dipermudah dengan kehadiran Rasulullah sebagai contoh teladan. Nah, ini kita juga melihat perilakunya Nabi Muhammad. Maka kita tidak perlu khawatir terlalu jauh dengan persoalan kesehatan masyarakat. Inilah makna penyandaran ismon sebelum lafaz Allah. Jadi sekaligus ini pula makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mau menyeimbangkan maskulin feminin, maka penghimpunnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira pernah saya jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Jadi Allah lafdzul jalalah ya. Rahman Ar-Rahim itu lafadz Jamal. Jadi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, menghimpun kekuatan atau energi maskulin dan energi feminin Allah. Maka apapun yang kita akan lakukan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kekuatan feminin maskulin akan menyatu membackup kita. Allah itu adalah lafadz maskulin, Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah induk daripada nama-nama feminin Allah. Maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, energi Allah sebagai maskulin feminin menyatu dalam satu kesatuan yang apa namanya itu ya, homogen, yang seimbang. Maka itu the power of basmalah ini sangat penting. Mau menebang pohon, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau berkendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Komposisi yang paling ideal untuk menghimpun maskulin dan feminin Allah. Jadi ada nama uluhiyatnya, yaitu Allah. Ada nama rububiyahnya, yaitu Ar-Rahman Rahim. Jadi Allah sendiri yang membocorkan rahasianya kepada kita. Kalau ingin meminta perlindungan kepada Allah, bebas daripada efek-efek negatif dari suatu perbuatan, panggillah kombinasi yang ideal feminin maskulin Allah yang diajarkan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rahasianya loh Bapak Ibu. Kombinasi yang paling ideal nama-nama Asmaul Husna itu tersusun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu awal daripada setiap surah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pernah ada basmalah lain. Ya. Nah, itulah sedikit rahasianya bahwa kenapa Allah memperkenalkan Bismillahirrahmanirrahim, karena komposisi ideal feminin maskulin, rububiyah dan uluhiyah adalah basmalah itu. Subhanallah. Saya kira gitu Pak Sandi.